Tali Pocong, Latifah. Bagian 2. Popocung! Bijo berlari ke dalam kamarnya meninggalkan Dik yang masih tertidur pulas tak terganggu sekalipun dengan teriakan melengking si Bijo. Emak Bijo yang diteriaki pocong itu merasa naik pitam. Anak kurang ajar! Masa kemaknya sendiri dikatain pocong? Teriak emak Bijo tidak terima. Sedangkan Diki tak bergeming sama sekali meski terjadi keributan di dalam ruangan itu. Ini juga! Tidur udah kayak kebu aja! Orang teriak-teriak begitu kagak dengar. Sungut emak Bijo terus mengomel. Diki menggeliat ketika mendengar si emak marah-marah tidak jelas. Kenapa sih, Mak? Dari tadi ngomel aja. Protes Diki seraya mengerjapkan matanya, mencoba mengimbangi silau dari lampu yang menyala. Bijo mengintip dari balik pintu kamar, mencari keberadaan Latifah yang datang ke rumahnya. Celingak-celinguk mencari-cari di mana buntelan permen sugus itu berada. Diki menghampiri Bijo yang sedari tadi sibuk memutar kepalanya. Kenapa, Jo? Tanya Diki saat sudah dekat dengan si Bijo. Abang tidak lihat tadi si Ipa datang? Tanya Bijo terheran. Diki menggelengkan kepala karena faktanya dia memang tidak melihat. Bagaimana bisa dia melihat dalam posisi tidur? Sudah. Mandi sono udah maghrib juga. Titah Diki tak mau ambil pusing. Bijo pun akhirnya menurut saja. Setelah selesai membersihkan diri masing-masing, Bijo dan Diki pergi ke pos ronda. Dikarenakan Bijo ada di rumah, maka jadwal ronda malam ini adalah jatah dia bersama Udin dan Toib. Bang, gue mau ronda dulu. Lu mau di mari apa ikut? Tanya Bijo sembari membetulkan letak sarungnya yang tersampir di pundaknya. Meraih sebuah senter lalu mengenakan peci hitam bak seorang ustadz yang hendak pergi pengajian. Gue ikut Jo. Gue takut di sini sendirian. Ucap Diki letai. Ayolah bang, badan doang ente gede, nyatanya nyali ente sebiji kacang hijau aja. Cibir Bijo terkekeh pelan. Mata Diki melotot mendengar cibiran pria cungkring di depannya. Namun, dia tak mau memperdebatkan masalah itu karena dia memang takut pada dedemit. Bijo dan Diki berjalan beriringan menuju pos ronda yang ternyata Udin dan Toib sudah berada di sana. Hoi, melamun aja kalian berdua! Teriak Bijo mengagetkan kedua rekan rondanya. Lu Jo, ngagetin wey! Jawab Toib tak bersemangat. Kenapa lu Yib? Kok kayak lemes begitu? Tanya Bijo penasaran. Toib pun akhirnya membuka suara. Kampung kita sedang tidak aman Jo. Ada maling tali pocongnya si Ipah. Itu Neng Ipah anak Pak Lurah yang meninggal baru-baru ini. Toib menceritakan keadaan kampung yang beberapa hari ditinggal Bijo ke ibu kota. Bijo terkesiap mendengar cerita Toib. Dirinya merasa bersalah namun tidak berani mengaku jika dia pencurinya. Terus gimana Yip? Tanya Bijo penasaran kelanjutan cerita dari Toib. Tiap hari, pocongnya Neng Ipah nangis di samping rumah Pak Lurah. Dia minta talinya dikembalin Jo, tapi kita mana tahu siapa yang ngambilnya. Bener-bener tuh orang, gila banget. Masa, tapi pocong aja diembat. Rutuk Toib mengumpat pencuri tali pocong Ipah. Mata Bijo membola mendengar umpatan Toib, tentu saja dia merasa tersinggung dikatai gila karena memang dialah pencurinya. Sebisa mungkin Bijo bersikap normal seperti tidak terjadi apa-apa. Diki melirik ke arah Bijo yang terlihat kikuk. Dia menepuk bahu kiri Bijo seolah memberi kekuatan untuk menahan rasa bersalahnya. Serik, serik. Bunyi pohon bambu saling bergesekan, berdecit perlahan seolah memberitahukan keberadaannya. Sebatang bambu menjuntau ke bawah, lalu naik ke atas seperti ada yang sedang bermain ayunan di atasnya. Meneliti setiap inci barang bambu itu dari bawah ke atas, keempat lelaki itu melotot saat mendapati Latifah dengan bermain ayunan sembari nyengir kuda. Tuh kan Jo, gue bilang juga Eib. Entu Poci bakalan terus neror warga. Entah-entah apa bagusnya tali mori yang cuma berwarna putih polos.
Kan bagusan warna batik atau kalau kagak motif kembang deh. Celetuk Udin sembari manggut-manggut tak jelas. Bijo cuma keterangan melihat tuh pocong bisa berayun santai tanpa jatuh. Pinter bener tuh pocong ngatur keseimbangan batin Bijo dalam hati. Kakinya terasa kaki tak bisa bergerak. Jangankan berlari, menggesernya saja Bijo tak mampu. Sedangkan Toib dan Diki sudah terlebih dulu lari tak beraturan. Din, bilang ke emak ya Din, kalau gue minta maaf banget selama ini bikin emak susah. Ujar Bijo dengan konyol. Latifah menggoyang-goyangkan kuncir kepalanya ke kanan dan ke kiri seraya tersenyum manis di depan Bijo dan Udin. Jo, gue mau jujur Jo sama elu. Ucap Udin bergetar seluruh tubuhnya. Kenapa Din? Tanya Bijo tak salah dengar si Udin temannya yang terkenal tak mau salah dan tak mau disalahkan itu mau berjujur ria kepadanya. Sebenarnya, gue pernah ngumpetin kancut emak lo Jo. Gue naksir sama emak lo. Tapi gue sadar Jo, emak lo terlalu cantik buat gue. Jawab Udin tak kalah membagongkan. Bijo melirik sinis kepada lelaki tua renta di sampingnya. Gue kagak mau punya bapak kayak elu beg. Ujar Bijo memutar bola matanya malas. Din, gue hitung sampai 3, kita lari barengan ya, Din. Ajak Bijo yang ternyata kalah cepat. Udin sudah berlari lebih dulu ketika setelah mengucapkan kejujuran kepada Bijo. Anjir, sial en. Gue ditinggalin. Pekik Bijo heboh lalu menatap ke arah pocong yang sudah cengar-cengir tak jelas di atas ayunan batang bambu. Pah, elu napa sih ngikut terus? Pan gue udah bilang, gue mau balikin tali elu. Tapi nasib buruk pah, tuh dukun udah mau diar. Cetus Bijo penuh rasa sesal. Gue minta maaf pah. Gue bener-bener minta maaf. Gue kagak bisa balikin tali pocong elu. Karena semuanya itu ada mantranya pah. Dan cuma mbah dukun yang tahu mantranya. Ucap Bijo lagi masih dengan nada sedih. Latifah pun kasihan kepada bujang tak laku itu. Dirinya sudah ikhlas jika harus menjadi pocong gentayangan terus. Karena, jikapun tali pocongnya dikembalikan, dia tetap saja bakal gentayangan karena mantra hanya bisa diucapkan oleh dukun yang membantu Bijo. Perlahan asap putih menyembul di depan Bijo sangat tebal. Lalu kemudian bayangan Latifah perlahan menghilang dengan sendirinya. Saat bersamaan, Udin, Toib dan Diki datang bersama warga dan seorang ustadz. Mereka berniat mengusir pocong Latifah menggunakan jasa ustadz yang berada di kampung mereka. Mana pocongnya? Tanya seorang warga berbadan gembul. Iya, mana pocongnya? Tanya warga yang lainnya. Mereka seperti ada dendam tersendiri saat mendengarkan kata pocong Latifah yang berada di kebun bambu di belakang pos ronda. Din, mana pocongnya? Tidak ada begini kok. Bilang saja kalian malas ronda. Ketus seorang warga yang berjambang putih panjang. Pak Lurah yang kebetulan ikut bersama warga dan hendak meminta kepada putri kesayangannya agar tidak mengganggu ketenangan warga, dibuat gondok oleh keterangan hoax dari ketiga pemuda gak jelas seperti Udin Sias. Pah, makasih ya. Setidaknya Elo sudah membantu gue membuat warga tidak membuat ulah saat ini. Gumam Bijo dalam hati. Kenan tampak kesepian karena Latifah yang tak kunjung kembali ke Jakarta. Dia duduk di tepi sungai tempat dia terjatuh yang kini menjadi markasnya. Ipah lama banget ya. Pan gue jadi kesepian. Desis Kenan sedih. Apa gue susul aja ya ke kampungnya dia? Kenan mendapatkan ide cemerlang. Dia segera mengemasi apa yang dia butuhkan untuk perjalanan ke kampung Latifah. Dengan sebuah buntelan yang diikat di kayu, lantas Kenan membawa buntelan itu dengan diletakkan di atas bahunya. Penculut, penculut. Kenan terus melompat ke arah halte bus dan duduk di sebuah kursi paling belakang. Bus berjalan perlahan keluar area terminal menuju Kampung Bojong. Pah, tunggu gue datang. Ucap Kenan ke PDN.
Bus berhenti dari satu terminal ke terminal lain untuk menambah penumpang. Bus sudah! Main seruduk aja! Pekik Kenan saat seorang penumpang masuk dan duduk dengan cepat di sebelah Kenan. Kenan yang saat itu menggunakan outfit pocongnya sedikit kesusahan untuk bergeser. Mau kemana, Kong? Tanya penumpang perempuan yang ternyata bisa melihat Kenan. Lu bisa lihat gue? Tanya Kenan terkejut. Kenan celingak-celinguk, barangkali tuh cewek ngajak ngobrol orang lain. Gue ngomong sama lu, Kong. Lu mau kemana? Pakai bawa buntelan segala. Mau minggat? Tanya cewek itu yang ternyata bernama Reni. Weh, sumpah lu ngomong sama gue? Daiba aak. Lu keren bisa lihat gue. Kenan bersorak kegirangan. Gue udah biasa ngeliat beginian. Cuma buntelan lontong mah gue kagak takut. Cibir Reni seraya menoel kain mori Kenan yang putih bersih dan kinclong. Gue bukan lontong anjim. Protes Kenan tidak terima dikatain lontong. Lah terus? Gue buntelan permen sugus. Sahut Kenan sembari mengerlingkan matanya sok imut. Narsis? Cibir Reni dengan mimik muka bete. Kenan terdiam berasa otaknya ngilag, entah dia harus merasa bahagia apa sedih ketika ada manusia yang bisa melihatnya. Seketika dia lupa dengan niat awalnya yang ingin menemui Latifah. Dia jadi berpindah haluan untuk mengikuti Reni karena penasaran. Lu baru ya matinya? Tanya Reni santai. Karena kursi belakang hanya dia yang menduduki. Semua orang juga sudah terlelap dalam buayan mimpi masing-masing. Iya, baru 2 minggu. Jawab Kenan. Kenapa? Maksudku, kenapa bisa metong? Gue patah hati, gue duduk di atas jembatan. Terus ada yang ngagetin gue. Jatuh deh gue ke kali. Cerita Kenan teringat cara kematiannya. Kasiannya. Sahut Reni. Bus berhenti di terminal Bojong, kemudian semua orang pun turun dan pergi ke tujuan masing-masing. Kenan yang belum tahu tujuannya kemana, memilih mengikuti kemana Reni pergi. Loh, kenapa ikut gue? Tanya Reni keterangan melihat pocong Kenan yang mengikutinya. Anu, gue nggak tahu harus kemana. Ungkap Kenan dengan lugu. Lah, emangnya lu mau kemana tadinya? Gue mau nyari temen gue. Dia pulang ke kampungnya, setahu gue di kampung ini. Jawab Kenan. Yaudin, kalau gitu lo ikut gue sementara nggak apa-apa, nanti gue bantu cari rumah temen lo. Ucap Reni dengan tulus. Ya ampun, makasih ya Neng. Kenan menghambur ke dalam pelukan Reni. Semua orang yang melintas terheran melihat Reni yang berbicara dengan diri sendirinya. Tersenyum dan bertindak seolah ada temannya. Gila kali ya cewek itu. Kasiannya, masih muda. Pasti habis diputusin pacarnya tuh. Begitu suara orang-orang yang berpapasan dengannya. Reni yang merasa menjadi pusat perhatian orang-orang di terminal merasa malu. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Anjim, gara-gara setan gue dikira gila. Dengkus Reni kesal. Dia kemudian berjalan menuju pangkalan ojek untuk mengantarkan ke rumah buliknya. Dia yang berniat berkunjung ke rumah buliknya karena kangen dan ingin menghabiskan waktu liburan kuliah di desa. Yang ternyata, Reni adalah saudara sepupunya Latifah. Kenan membuntuti kemana Reni pergi dengan menerbangkan diri. Sampai di sebuah rumah gedong, Reni meminta tukang ojek berhenti dan segera membayarnya. Makasih bang. Reni kemudian masuk ke halaman rumah besar itu dan mengetuk pintu secara perlahan. Assalamualaikum. Teriak Reni nyaring. Waalaikumsalam. Terdengar suara balasan dari dalam rumah. Wih wanita, kok yang gak ngasih kabar ti kalau mau kesini? Pekik Hendrik kakak lelaki Latifah yang kebetulan membukakan pintu untuk tamunya. Supres bang. Sahut Reni tersenyum kecil.
Sama siapa? Hendrik celingak-celinguk mencari keberadaan seseorang yang dikira sepupunya pergi bersama temannya. Busit nih orang, main nyelonong aja. Desis Kenan yang merasa tubuh Hendrik menerobos tubuhnya. Gue sendirian, Bang. Ucap Reni menggelengkan kepalanya. Gue kira sama pacar lo. Sindir Hendrik yang sangat tahu jika Reni masih jomblo. Sedangkan Reni hanya memutar bola matanya malas. Boleh masuk kagak nih? Malah ngomong aja dari tadi. Sungut Reni kesal. Perjalanan panjang yang telah usai nyatanya tak bisa memberikan dirinya jeda untuk beristirahat. Hehehe lupa. Cengir Hendrik. Keduanya masuk dan Hendrik mengantarkan Reni ke kamar Latifah. Karena tidak ada kamar lain di rumah ini. Semasa Latifah hidup pun, Reni sering tidur bersama gadis itu. Jebret, pintu ditutup oleh Hendrik saat Kenan hendak masuk ke dalam. Samprit! Orang baru mau masuk malah ditutup. Gerutu Kenan mendelik kesal saat wajahnya terantuk pintu dengan sedikit keras. Tuing, akhirnya dengan jurus menghilangnya, Kenan berhasil masuk ke dalam rumah saudara Reni yang tak lain adalah keluarga Latifah. Pah, elu kenapa pergi secepat itu? Gue kangen sama elu, Pah. Gue kangen kita ngeseblak lagi. Gue lupa, Pah, kalau elu meninggal gara-gara seblak. Elu sih ngadi-ngadi makan seblak sampai level 15. Lirih Reni sembari memandangi foto Latifah. Itu si Ipah kan? Kenan membeo saat melihat foto Latifah terpampang dengan jelas di tembok kamar. Kok elu tahu sama dia? Elu kenal sama dia? Reni berbalik bertanya. Lah, dia teman yang mau gue samperin. Dia yang bikin gue metong dan akhirnya gue jadi dekat dan berteman sama dia. Jawab Kenan yakin 100%. Ngelawak lo. Dia mati udah sebulan yang lalu, sedangkan elu baru mati 2 minggu yang lalu. Mana mungkin dia bisa bikin lu mati? Wanita tidak habis pikir dengan yang dikatakan oleh Kenan. Dia masih bingung untuk mengerti apa yang diungkapkan oleh pocong keren itu. Iya Ren, suwir. Gue jatuh ke sungai karena kaget waktu yang nasihatin gue ternyata pocong. Dia gentayangan karena tali pocongnya dimaling. Serius deh gue. Sahut Kenan dengan sebenar-benarnya. Reni mengusap ingus yang bercampur air matanya dengan lengannya yang tertutup oleh baju lengan panjangnya. Srip. Idih. Jorok lu Ren. Pantes lu jomblo. Seru Kenan merasa jijik dengan ulah manusia di hadapannya. Hehehe, sorry, kelepasan. Reni segera beranjak mencari buliknya untuk bertanya perihal Latifah yang gentayangan. Dia mencari-cari wanita setengah tua itu ke dapur dan akhirnya bertemu di sana. Bulik, boleh Reni bertanya? Apa Nduk? Apa benar Latifah gentayangan? Reni memasang wajah sendu saat mendengar kabar yang tidak mengenakan tentang sepupunya. Bulik Marni, ibunya Latifah menghentikan acara masaknya dan memutar tubuh ke arah Reni. Bulik juga ndak tahu, Ren. Tiba-tiba aja dengar suara Latifah menangis dan minta tolong, katanya tali pocongnya ada yang nyolong. Bulik sedih, kasihan anak perawan Bulik itu. Masa hidup dia susah dengan segala skripsinya, udah mati pun dibikin susah juga. Bulik Marni mengungkapkan kekesalannya kepada keponakannya. Latifah! Seru Kenan saat melihat ternyata Latifah sedang menangis di balik jendela dapur. Spontan Reni menoleh ke arah Kenan dan melihat Latifah terlihat di jendela. Kamu ngapain di situ, Pah? Kayak burung kak tua aja hinggap di jendela. Seloroh Kenan tertawa terbahak-bahak. Reni yang melihatnya seketika berdiri dan keluar melalui pintu belakang untuk menemui Latifah. Pah, ini beneran lo? Tanya Reni tak percaya dengan apa yang dia dengar. Rasanya dia sangat syok sekali dengan kenyataan menyedihkan bagi sepupunya. Iya Ren, ini gue. Gue titip emak ya Ren, gue kangen sama emak, tapi gue udah gak bisa megang emak Ren.
Curhat Latifah seraya menangis. Lalu kenapa bisa begini, Pah? Reni bertanya langsung dengan Latifah yang terduga korban. Tali pocong gue dicuri sama preman kampung sini buat pegangan aji mumpung Ren. Dia pengen ditakuti orang dengan cara yang salah. Cerita Latifah. Terus, kenapa nggak lo minta balik? Lo udah tahu tersangkanya kok malah diem aja? Protes Reni. Itu dia masalahnya, Ren. Dia mau balikin talinya, tapi dukun yang bantuin dia udah mati. Huaa. Latifah menangis kencang di hadapan sepupunya. Jangan nangis, Pah. Nanti kalau ada orang denger gimana? Ucap Reni. Siapa emang yang bakal denger setan nangis? Cetus Latifah. Ya juga sih. Ya udah deh, nangis lagi aja sono. Yang kenceng juga nggak apa-apa. Latifah seketika terdiam mendengar perintah Reni. Elu Ren, gak malah diemin, malah nyuruh nangis yang kenceng. Ketus latihan sebal. Lah habisnya gimana? Percuma nyuruh berhenti, elu bebal sih. Anyway, Baswai, kok elu bisa lihat gue? Terus kenapa tuh Kenan bisa sampai di mari? Latifah berhenti menangis karena ingat atas rasa penasarannya. Elo lupa kalau gue Indiom? Indigo kelas. Yantu maksud gue. Terus gimana dong ini Ren? Gue capek diikat mulu kayak gini. Kenapa outfit yang gue pakai malah kayak gini? Gak estetik banget deh. Gerutu Latifah memelas. Menampilkan wajah Papi Ais yang membuat siapa saja pasti kasihan. Bagaimana kalau kita undang Pak Ustadz aja, terus kita minta tolong sama beliau? Ide cemerlang itu keluar dari mulut Reni. Ente mau bunuh gue? Pekik Latifah tidak terima. Bagaimana mungkin dia berurusan dengan seorang ustadz yang notabene selalu mengeluarkan kata-kata sakti yang membuatnya sudah pasti gosong kepanasan hanya dengan mendengar ayat Al-Quran. Lah lu kan emang udah mati, Pak? Ya maksud gue, lu mau bikin gue mati untuk kedua kalinya? Emang bisa ya? Reni bertanya dengan polosnya. Ya menekete. Sahut Latifah dongkol. Ruwet emang. Celetuk Reni. Gini aja, sebentar lagi kan 40 hari meninggalnya Elo, nanti gue coba ngomong deh sama Ustadz gimana enaknya. Ucap Reni berjanji. Nah kalau itu kayaknya bisa dipertimbangkan. Bantuin gue ya Ren. Ucap Latifah memelas. Reni masuk kembali ke dalam rumah, sedangkan Kenan sudah menghilang entah kemana. Ente ngapain di sini? Tanya Latifah kepada Kenan yang ternyata sudah berada di dekatnya. Gue bingung, gue nggak punya teman di Jakarta, jadinya gue nyusul deh kemari. Sahut Kenan dengan jujur. Terus, gimana Elo bisa ketemu sama Reni? Tanya Latifah penasaran. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Dua ak. Latifah menseliding Kenan hingga pocong pria itu terjengkang. Mampus. Salah sendiri lebay. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ujar Latifah kesal sembari menirukan bicara Kenan. Aduh, tega banget punya temen. Habis naik leading, bukannya bantuin berdiri malah ditinggal minggat. Nasib, nasib. Gerutu Kenan sembari berusaha berdiri lagi, namun susah nyatanya. Bayangin aja deh pocong yang udah jatuh mau berdiri dengan posisi tangan dan kaki keikat semua. WKWK. Latifah pergi meninggalkan Kenan yang masih berupaya berdiri dengan sia-sisa tenaganya. Akhirnya bisa berdiri juga. Pah, tungguin gue dong. Pekik Kenan manja. Di. Latifah memutar bola matanya malas dengan tingkah aneh Kenan. Penculut. Penculut. Tuing. Latifah terus melompat tak tentu arah. Akibat tali pocongnya yang hilang, dirinya menjadi gentayangan dan tidak tenang di alam kuburnya. Hei dia nasib gue apes bener. Masih hidup disuruh mikir skripsi, mati pun disuruh mikir gimana bisa tenang lagi.
Keluh Latifah mendumel tidak jelas. Sepi amat ini desa, kayak kuburan aja. Pengen gue jual aja deh biar jadi cuan kalau kayak gini ceritanya. Gumam Latifah kala melihat sekelilingnya yang terlihat sepi mamring. Lo nyari apaan, Pah? Tanya Kenan saat mendapati Latifah yang celingak-celinguk mencari sesuatu. Sepi bener ya, Nan? Pada kemana ya? Tanya Latifah. Sekarang kan malam Jumat, Pah. Ya pada anulah. Jawab Kenan sekenanya. Anu apa? Tanya Latifah dengan polosnya. Ya anu, Pah. Itu loh. Haduh, gimana jelasinnya? Desis Kenan bingung harus menjelaskan bagaimana. Lalu tinggal jelasin aja kok bingung, Tinan? Desak Latifah yang sudah kepo tingkat 7. Itu loh, anu, suami istri yang wek-wek gitu. Terang Kenan dengan terang-terangan. Wonje, telingaku ternoda. Rutuk Latifah merasa malu sendiri mendengarnya. Ya ente tadi pengen tahu, giliran dikasih tahu malah maki-maki. Dasar perempuan, mau menang sendiri. Gerutu Kenan dengan memberengutkan bibirnya yang maju semeter. Udah, ikut gue patroli yuk. Ajak Latifah seraya melompat mendahului Kenan yang masih tampak terdiam di tempatnya. Mau patroli? Kayak orang penting aja lo, Pah. Ejek Kenan. Kita cari korban buat ditakutin. Masak selama jadi hantu cuma Bijo aja yang gue takutin. Gue bosen liat muka tuh bujang lapuk. Ucap Latifah seraya terus mencari mangsa. No, ada anak-anak main sepak bola. Kita takutin yuk. Ajak Latifah dengan semangat 45. Jangan, Pah. Entar kalau dia nangis gimana? Lo bisa tanggung jawab buat diem ini dia? Tolak Kenan tak tega melihat anak-anak yang ketakutan. Alah, palingan mereka lari aja setelah lihat kita. Tekad Latifah sudah bulat. Dia ingin mencari kesenangan karena merasa bosan. Latifah menampakkan diri di depan anak laki-laki yang hendak menendang bola sepak itu dengan menggoyang-goyangkan kuncir di kepalanya dengan memasang wajah imut sedunia perstanan. Mengedipkan matanya berkali-kali, berharap anak kecil itu takut dengannya. Mbak, jangan di situ dong. Aku mau nendang bola gak lihat gawang. Ke-10. Ente gak takut sama gue? Tanya Latifah tak habis pikir. Ngapain harus takut? Di rumahku banyak modelan sebangsa kakak. Mau aku kenalin? Lah, ini bocah ngelawak apa ya? Masak banyak setan di rumahnya, malah bangga. Udah kayak koleksi En aja. Dengus Latifah merasa heran sekaligus kesal karena acaranya untuk menakut-nakuti orang gagal total. Mbak, daripada lu ngoceh kagak jelas, mending lu minggir. Lu mau gue tendangin pakai bola? Ucap anak itu tak sabar. Iye, gue minggir. Gerutu Latifah kesal karena baru kali ini ada orang yang gak takut dengannya. Hahaha, Kenan tertawa terbahak-bahak melihat wajah kesal Latifah yang super duper membagongkan. Andai kata ada handphone, udah pasti dia akan merekam video wajah Latifah yang terlihat lucu dan menggemaskan. Lagian, lo nakutin bocah pasang muka imut, ya kagak takut lah dia. Cibir Kenan. Lah tadi elu yang bilang sendiri jangan serem-serem nanti nangis anak orang. Gimana sih? Ketus Latifah semakin kesal. Hedi mulai, jurus wanita selalu benar. Desis Kenan mengalah saja daripada Latifah merajuk bisa gempar dunia persetanan. Bila-bila nisan di kuburan jempalek semua. Nah gitu dong. Ngalah sama cewek. Seru Latifah penuh kemenangan. Ya deh. Jawab Kenan. Terus, kita mau ngapain lagi nih, Pah? Tanya Kenan. Kalau kayak gini mending nakutin trio bujang lapuk aja deh. Biar gue merasa menang karena melihat mereka lari terbirit-birit. Ucap Latifah seraya melompat menuju tempat
yang biasa digunakan trio Bujang Lapuk sebagai base camp mereka. Nan, gue punya tebakan nih. Sambil melompat ria, Latifah mengajak Kenan main tebak-tebakan. Apaan, Pah? Ada 10 burung hinggap di tiang listrik, 1 di antaranya ditembak mati, tinggal berapa coba? Latifah tersenyum smog karena dia yakin Kenan tidak bisa menjawabnya. Ya 10 dikurangi 1 tinggal 9 lah. Jawab Kenan mantap dan kencang penuh semangat. Elu ini, udah salah ngegas pulak? Cibir Latifah. Lah bener kan, Pah? 10 diambil 1 tinggal 9. Protes Kenan tak terima jawabannya disalahkan. Ya salahlah Bodha. Habis, tahu jawabannya? Ejek Latifah tersenyum puas. Loh, kok bisa? Wah, lu sekolah matematika pasti tidur. Kenan masih tetap kekeh jawabannya benar. Habis, Nan. Ya kali itu burung semua ngantri buat ditembaki, ya pasti terbang semualah. Jawab Latifah memasang wajah songong. Oh iya, bener juga. Desis Kenan membenarkan ucapan Latifah. Kamu itu yang sekolah cuma nyampe gerbang aja. Kini gantian Latifah yang meledek Kenan. Keduanya tertawa lepas bersama. Lu ada-ada aja, Pah. Nah, ada lagi tebak-tebakan. Ucap Latifah tersenyum sumringah. Ah, kagak. Yang ada pertanyaan lu nyeleneh bin jebak gue lagi. Ujar Kenan dengan cepat. Bilang aja lu takut kelihatan backnya. Cibir Latifah mengejek. Ya udah, mana? Kenan akhirnya mengalah karena tak ingin disebut Bodha. Bapaknya Budi memiliki 3 orang anak. Namanya Lila, Lala sama satunya lagi siapa hayo? Latifah tersenyum imut dengan kunciran yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Pasti Lula. Sahut Kenan penuh semangat. Salah. Lulu. Salah. Terus siapa dong? Kenan menyerah lagi. Ya Budi lah namanya. Orang dari awal aja sudah jelas kok pertanyaannya. Bapaknya Budi punya 3 anak. Dasar Bodha kau Nan. Ucap Latifah seraya tertawa terbahak-bahak. Tuh kan, pertanyaannya menjebak anjim. Kenan merengut merasa kesal dengan satu setan di sampingnya. Ah, ganti-ganti sekarang gue yang ngasih tebakan. Ucap Kenan tak mau kalah. Siapa penyanyi yang selalu ada di warkop? Kenan tersenyum mengejek karena yakin kalau Latifah tidak bisa menjawabnya. Charlie ST 2 gelas dong. Jawab Latifah dengan memasang wajah sok kerennya. Loh, kok bener? Tanya Kenan melongo. Lagi-lagi dia dikalahkan oleh Latifah. Gak bisa ini. Ini gak bisa dibiarkan. Kenan menenggus kesal karena kekalahannya. Dalam hati dia mengumpat kesal temannya itu. Latifah terus tertawa melihat wajah Kenan yang lesu karena kekalahannya. Bakpao! Suara lengkingan Kang Bakpao menjajakan dagangannya. Widih! Gemau bener itu Bakpao. Bikin lapar aja. Pekik Kenan saat melihat abang tukang bakpao melewati 2 setan gak ada kerjaan itu. Emang setan bisa lapar ya? Tanya Latifah merasa heran. Jangankan lapar, Pah. Setan boker aja bisa kok. Kita kan saat ini berada di alam kita. Yang masih berdampingan dengan manusia. Ucap Kenan sekenanya. Pasalnya dia sendiri pun tidak tahu apa benar setan bisa boker. Tiba di base camp tempat biasa trio Bujang Lapuk mengumpul, lagi-lagi Latifah harus menelan kecewa karena malam ini dia tidak mendapatkan mangsa untuk ditakuti. Ini pada kemana si orang-orang? Gerutu Latifah kesal seraya menendang kaleng di depannya dengan kedua kaki yang terikat. Kelontang! Buju bunang demit lewat! Teriak Toib yang kebetulan berada di balik gardu sedang buang air kecil. Jo! Bijo!
Lu jangan ngagetin ah. Orang lagi kencing juga dikagetin. Jadi macet kan kencing gue. Toib mendumel kesal kepada penendang kaleng yang dikiranya si Bijo. Senyap tanpa ada balasan, Toib merasakan tengkuknya merinding. Desiran angin lembut menerpa kepala botaknya. Buset, sepi amat. Amat aja kagak sepi. Pekik Toib latah saat melihat dia pocongnya jogrok di depannya. Ladalah, iki opo? Kemarin cuma ada satu pocong, lah kok saiki ada dua iki piye? Toib yang terkejut semakin dibuat lebih terkejut lagi saat melihat Kenan di samping Latifah yang memasang wajah sedikit tidak ramah. Kenan tidak suka melihat orang yang buang air sembarangan. Maka dari itu dia menatap Toib dengan tatapan sangat tajam. Toib menelan ludahnya dengan susah payah kala mendapati pocong Kenan yang matanya tiba-tiba menyala merah. Amit-amit jabang bayi anakan? Ada lontuong! Teriak Toib sembari melarikan diri dengan celana yang belum dia kancingkan dengan sempurna. Terus berlari dengan cepat, hingga akhirnya dia menabrak Bijo Sias di perempatan jalan. Lalu kenapa, Ip? Kok lomba lari nggak ajak-ajak? Tanya Udin dengan absurdnya. Hadiahnya apa, Ip, kalau menang? Bijo ikut menimpali. Wah, lumayan kalau hadiahnya gede, sudah pasti kita yang menang ya, Jo. Secara kita jago lari pas dikejar Latifah. Sambung Diki. Bang, jangan sebut nama dia. Hadiah berapa ini jadinya kalau dia nongol? Kau tegur Bijo takut Latifah akan datang. Diki menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan besarnya. Merutuki kebodohannya karena malah memanggil Latifah si pocong imut. Maaf Jo, kelepasan. Ujar Diki dengan polosnya. Entah, polos sama baik gak ada bedanya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Latifah datang bersama Kenan menemui geng kampung itu. Tuh kan bang, datang dia kan bang. Mana bawa pasukan lagi? Desis Bijo saat melihat kedatangan dua pocong imut itu. Mana Jo? Orang cuma bawa satu pocong gitu kok. Tanya Udin dengan ohnya. Lah satu pocong aja kita udah ngacir. Sekarang dia pocong lagi. Gimana kalau benar-benar pasukan pocong yang datang? Cibir Bijo tak habis pikir dengan Udin yang sangat lemot. Terus, gimana ini Jo? Tanya Bang Diki dan Toib bersamaan. Ya mau gimana lagi, kita larilah. Ujar Bijo sembari berlari duluan. Oh, Bijo edan, kita ditinggalin. Teriak Bang Diki sembari mengepalkan tangannya kemudian ikut berlari menyusul Bijo yang sudah berada di depan. Kemudian Udin dan Toib menyusul di belakang. Mereka berlari sambil berteriak meminta tolong kepada siapapun yang melihat. Tolong! Ada pocong! Maak! Trio bujang lapuk berteriak histeris, kecuali Toib yang sedari tadi mengeluarkan kata mantranya, latah. Mereka berlari memutari desa sehingga sampailah mereka berempat di tempat gardu atau basecamp mereka. Capek gue! Bang Diki membungkuk sembari memegang lututnya dengan nafas ngos-ngosan. Sama, Bang! Ujar Bijo. Ya capek banget. Udin ikut menimpali. Mereka memilih duduk dan mengatur nafas masing-masing. Sambil bertanya-tanya siapa pocong yang bersama Latifah. Gilak, satu pocong aja kita keder. Lah ini malah ditambahin satu lagi. Gerutu Bijo ngedumel sendiri. Dia bingung karena dia hanya mengambil tali pocong milik Latifah saja. Kenapa muncul pocong lainnya? Terus, kita gimana dong? Tanya Toib yang baru saja ikut bergabung setelah bersusah payah berlari menyusul ketiga temannya. Wes, kita pulang aja. Besok siang kita kumpul lagi membahas hal ini. Bang Diki yang sudah kecapekan mengajak yang lainnya untuk pulang. Akhirnya mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Bijo berjalan bersama Diki dan waspada barangkali itu buntelan permen datang lagi. Jo, mau tidak mau kita harus ke Ustadz. Udah kita jujur aja deh daripada kayak gini terus.
Ucap Diki memberi ide. Tapi bang, udahlah, kita damai saja sama Latifah. Gue nggak bisa bayangin kalau hari ini dia bawa teman satu, terus besok dia mau bawa berapa lagi? Ujar Bang Diki ketakutan. Gue lebih baik ngadepin 10 preman deh ketimbang ngadepin tuh pocong. Bang Diki menyombongkan diri. Iya deh bang, nanti kita cari ustadz yang benar-benar mau bantuin kita ya bang. Gue juga udah nggak kuat kalau kayak gini terus bang. Bila-bila jantungan aku bang. Jawab Bijo memilih mengikuti saran Diki. Saat mereka tengah asyik berjalan berdua, tiba-tiba di langit menampakkan kilat yang berkilau. Jedier. Suara petir tiba-tiba menyambar begitu keras. Refleks Diki meloncat ke tubuh Bijo dan meringkuk dalam gendongan tangan Bijo. Anjir, muka sama badan sangar, sama petir aja takut. Pekik Bijo yang terlihat keberatan menahan beban tubuh Diki. Maaf Jo. Refleks gue kaget. Kolah Diki sembari membetulkan letak rambutnya yang pendek. Kayaknya mau hujan nih Jo, cepetan jalannya. Bang Diki berjalan lebih cepat lagi agar tidak kehujanan sebelum mereka sampai di rumah. Tak ayal, hujan pun turun dengan derasnya. Setengah berlari, Bijo dan Bang Diki mencari tempat untuk bisa digunakan untuk. Latifah mengoceh sedari tadi. Dengan berbekal ember, dia menguras kuburannya yang kebanjiran akibat hujan deras semalaman. Anjim, gara-gara hujan deras semalam, rumahku jadi banjir begini. Gerutu Latifah sambil menumpahkan air yang ada di dalam ember yang dia pegang. Biur air tertuang habis dari ember. Latifah melanjutkan kegiatan paginya yaitu menguras rumah kuburnya. Ngapain lu, Pah? Tanya Kenan yang baru saja muncul entah dari mana rimbanya. Lu kagak lihat gue lagi ngapain? Alih-alih menjawab, Latifah justru bertanya kembali kepada temannya dengan kesal. Lagi nguras. Jawab Kenan dengan polosnya. Lu tahu gue lagi nguras, tapi masih aja nanya. Ketus Latifah semakin kesal. Dirinya kesal karena Kenan bukannya membantu, malah membuatnya semakin kesal saja dengan pertanyaan yang tidak penting. Ya kan nanya aja masak tidak boleh? Ujar Kenan masih dengan mode absurdnya. Latifah hanya melirik Kenan dari ujung matanya. Dia tidak ingin menggubris ucapan Kenan yang semakin lama membuatnya naik darah. Mending lu diem aja deh, Nan. Bisa-bisa gue mati 2 kali kalau ngeladenin elu. Dengus Latifah kesal. Kenan menggerakkan tangannya yang menyembul keluar dari ikatan kain morinya, lalu mengunci mulutnya. Semakin kesal Latifah dibuatnya. Samar-samar terdengar suara beberapa orang yang semakin mendekat ke arah pemakaman tempat Latifah dimakamkan. 4 orang menggotong sebuah keranda dengan diikuti beberapa orang di belakangnya. Siapa yang mati, Pah? Tanya Kenan kepo. Entah, gue kagak denger ada yang mati. Semalam hujan deres, gue udah sibuk ngurus rumah gue yang kebocoran. Jawab Latifah sekenanya. Memang semalam setelah dia berhasil membuat 4 orang lari tunggang langgang, Latifah kembali pulang setelah puas menakut-nakuti Bijo Sias. Gak nyangka ya Mak Neti meninggal secepat ini, padahal kemarin masih jualan pecel di depan rumahnya. Ucap salah satu pelayat yang ikut mengantarkan Neti menuju rumah terakhirnya. Netizen adalah janda muda yang masih perawan karena ditinggal mati suaminya terlebih dahulu. Badinya yang bohai membuat Neti banyak digandrungi oleh cowok-cowok muda maupun tua di kampung tempat Bijo tinggal. Kabar tersiar, Neti mati dibunuh oleh sekelompok orang tidak dikenal. Sebelum dibunuh, Neti diperkaos dulu oleh orang-orang tersebut. Setelah memastikan Neti meninggal, sekelompok lelaki itu membuang jasad Neti di semak-semak pinggir sawah saat hujan deras mengguyur semalam. Suasana yang sepi sangat mendukung para pelaku kejahatan itu melancarkan aksinya tanpa harus takut ketahuan warga desa. Kasian ya tuh cewek, nasibnya buruk banget. Tuh orang yang ngebunuh jahat banget deh. Kenan memasang wajah sendu setelah mendengar perbincangan para pelayat.
Semua pelayat akhirnya pergi meninggalkan makam milik Neti yang terlihat masih baru dan basah. Kita datangi dia yuk. Ajak Latifah seraya menyembul keluar dari lubang makamnya dan melemparkan ember yang sedari tadi dia pegang entah kemana. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ucap Latifah dan Kenan bersamaan. Waalaikumsalam, balas penghuni makam baru yang baru saja dimakamkan. Wajahnya cantik dan benar kata orang-orang kalau Neti memiliki tubuh yang bohai. Terlihat, Kenan tak berkedip menatap wajah janda muda yang masih perawan di hadapannya. Namun tetap saja sudah tidak perawan karena baru saja diperkaos saat sebelum dibunuh. Mata minta dicolok nih kayaknya. Kau tegur Latifah kesal saat melihat Kenan tak berkedip sama sekali saat menatap Neti. Sorry, gak sengaja. Jawab Kenan asal. Lu kenapa, Mak? Kok sedih gitu? Tanya Kenan yang melihat wajah Neti kini berubah sendu. Gue mati dibunuh orang, Mas. Gue juga sempat dinodai sebelum dimampusin. Gue kesal sama mereka. Gue mau balas dendam sama mereka. Raut wajah Neti berubah menjadi marah. Kok bisa lu dibunuh, Mak? Lu punya salah sama mereka? Tanya Latifah mencari tahu. Gue juga nggak tahu, memang gue menolak satu di antara mereka karena gue mau setia sama suami gue yang udah mati duluan. Gue nggak tahu kalau penolakan gue membuat mereka jadi nekat begini. Jawab Neti. Lu, lah kok kurang ajar ngunu? Spontan Latifah berteriak tidak terima kaum sejenisnya ditindas. Artinya apa, Pak? Tanya Kenan melongo karena tidak tahu arti dari ucapan Latifah. Kok kurang ajar begitu, Nan? Lu gitu aja kagak tahu. Translate dong. Cibir Latifah. Neti merasa terhibur dengan adanya dua orang pocong lucu itu. Kok kamu beda ya, Mak, sama kita? Kita pakai kain mori, lu malah pakai daster. Tanya Kenan heran. Mungkin kita beda, Mas. Masnya ke masjid, saya ke gereja. Sahut Neti. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Sahut Kenan menganggukkan kepalanya. Gak apa-apa beda. Yang penting kita tetap jadi satu. Ingatkan semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ujar Latifah penuh semangat. Wah, lu pinter juga ya, Pak? Puji Kenan. Iya dong, mahasiswa ilmu sejarah. Jawab Latifah membusungkan dada. Buset dah, jangan gitu. Dada lu rata, jelek banget. Goda Kenan belak-belakan. Seketika membuat Latifah menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Jangan hina fisik ya. Gini-gini dulu banyak cowok yang ngantri mau jadi pacar gue. Ketus Latifah sembari memberengutkan bibirnya maju ke depan. Sekarang? Ya kagak ada. Masak mau ngantri jadi pacarnya setan. Gimana sih lu ini? Cetus Latifah gemes. Hei, iya ya. Bodoh kali lah gue ini. Baru sadar kalau lu bodoh. Neti hanya tersenyum saja melihat ulah kedua pocong absurd di depannya. Kenalin, gue Latifah. Gue tinggal di sono. Ucap Latifah seraya menunjuk ke arah makamnya yang tergenang air. Loh, banjir, Pak? Neti terlonjak kaget melihat makam Latifah yang penuh dengan air. Ternyata bukan perumahan aja yang suka kebanjiran, kuburan pun bisa kebanjiran juga. Ujar Neti tak habis pikir. Terus, masnya ini tinggal di mana? Tanya Neti menunjuk arah Kenan. Gue aslinya tinggal di Jakarta. Gue kemarin ingin mencari Latifah, nanti gue mau cari kontrakan saja di sini. Ujar Kenan. Salam kenal ya buat kalian semua. Terima kasih sudah menghibur. Ujar Neti tersenyum terhibur. Kita sekarang kan tetangga, jangan sungkan ya kalau butuh bantuan atau butuh sesuatu. Ucap Latifah. Ya udah kalau begitu, gue mau lanjut nguras rumah lagi.
Pamit Latifah seraya kembali ke rumahnya. Memungut ember yang dia lemparkan ke sembarang arah, Latifah kembali menguras rumahnya dengan cepat agar nanti malam bisa ditinggali lagi. Selanjutnya, Latifah menjemur baju gantinya dan beberapa dalaman miliknya. Bantal guling pun tak lupa pula dia jemur biar nanti malam bisa dipeluk saat tidur. Malam pun tiba, dari makam milik Neti terlihat asap mengepul di atasnya. Bijo Sias yang sedang patroli pun terkejut melihat makam baru itu mengeluarkan asap. Beberapa di antaranya berasumsi kalau arwah Neti akan datang menuntut balas kepada orang-orang yang sudah membunuhnya. Kaki Bang Diki bergetar ketakutan. "Jo, pulang aja yuk Jo!" ajak Bang Diki yang sudah mulai ketakutan. Dirinya sudah mulai parno membayangkan wajah menakutkan si Neti yang matinya tidak wajar. "Ah, lu Bang, badan doang gede, nyali lu kecil banget!" cibir Bijo meledek. Bang Diki tak terima dikatai nyali kecil itu pun melotot. "Emangnya lu berani Jo?" tanya Udin ikut bicara. "Ya kagak," balas Bijo enteng. "Wuh," seru Udin dan Bang Diki bersamaan. Sedangkan Toib lagi-lagi tak ikut bercengkerama dengan ketiga temannya karena melihat penampakan Latifah dan Kenan yang sedang ngobrol berdua. "Pah, si Kunti Neti lagi ngapain ya?" tanya Kenan penasaran melihat asap mengepul di atas tanah makam Neti. "Kagak tahu Nan, mungkin dia lagi mau menjalankan misi balas dendamnya," jawab Latifah sembari mengangkat kedua bahunya. "Kalau dia mau balas dendam, kenapa kagak ajak-ajak kita? Kan seru tuh, dia yang berantem kita yang menyaksikan." Seloroh Kenan minta digulung. "Elu ya, temen macam apa? Malah seneng lihat temennya berantem dirinya malah nonton," cibir Latifah. Tapi, emang seru sih kayaknya kalau si Kunti balas dendam. Gue pengen lihat orang yang udah ngebunuh dia ketakutan sampai terkencing di celana," ujar Latifah tersenyum smok. "Udah pasti seru Pah, kan si Kunti matinya dibunuh, dan pastinya kayak di TV-TV itu. Dendam Kunti," ucap Kenan sembari memperagakan bagaimana cara orang membalas dendam. "Udahlah, ngapain pula kalau ikut campur urusan dia? Biarkan saja, kita lihat saja dulu. Kalau Kunti butuh bantuan kita, kui lagi kita tolong," ucap Latifah bercampur antara bahasanya. "Hedi, lu ngomong apa sih, Pah? Kagak ngerti gue," keluh Kenan tak paham bahasa Jawa yang diucapkan oleh Latifah. Menyadari keberadaan Bijo Sias, Latifah dan Kenan menoleh ke arah mereka, lalu mendatangi mereka berempat. "Penculut, penculut." "Ciluk Ba!" Latifah tiba-tiba hadir di depan mata Bijo dan lainnya. Sontak keempat orang itu terjengkang ke belakang karena kaget. "Buju buneng buset setan gila ngagetin aja." Toib kembali latah mengumpat Latifah. Edan? Masa gue dikatain setan gila? Gue masih waras, wi." Latifah tidak terima dikatai edan oleh Toib. Keempat orang itu akhirnya lari meninggalkan area pemakaman. Mereka berinisiatif melaporkan kejadian di mana malam Neti yang mengeluarkan asap tebal. "Gue jadi kepo, si Kunti ngapain sih kok asap sampai setebal itu?" Pekik Latifah ikutan kepo. Dia mengajak Kenan untuk menghampiri makam Neti dan menanyakan apa yang terjadi sehingga asap mengepul sangat banyak sehingga membuat para preman itu kepo dan hendak melaporkan ke warga. "Kita samperin dia aja yuk. Penasaran gue sama si Kunti. Dia ngapain coba sampai asapnya ngebul tebal gitu? Gak mungkin kan dia mengasah otaknya sampai kayak gitu?" Latifah terus mengoceh sepanjang lompatannya. "Wek, lu aneh-aneh aja Pah. Masak mengasah otak sampai berasap. Ya, siapa tahu ya kan? Assalamualaikum." Latifah berteriak dari luar. Neti pun membuka tanah kuburnya dan mempersilahkan Latifah dan Kenan masuk. "Aimak,